Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adena Susita dari Informatika 18B. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil presentasi saya yang berjudul Kepercayaan dan Agama di Minangkabau. Mitos dan kepercayaan di Minangkabau. Mitos adalah kepercayaan yang terdapat di dalam masyarakat. Menurut Hari Susanto, mitos merupakan hasil pemikiran intelektual dan bukan hasil logika. Ia merupakan orientasi spiritual. Roland Barthes menjelaskan bahwa mitos termasuk dalam sistem komunikasi. Dengan demikian, ia merupakan sebuah pesan tidak mungkin dapat menjadi sebuah objek atau sebuah konsep atau sebuah ide. Mitos adalah sebuah model penandaan, yakni sebuah bentuk. Van Persen dan Kat Aja Fauziah menyatakan bahwa pantangan dan anjuran adalah bagian dari mitos. Dalam Kamus Minangkabau, pantangan adalah sesuatu hal yang terlarang menurut adat kepercayaan. Kepercayaan adalah suatu keyakinan terhadap suatu pantangan yang sering juga disebut takayul atau kepercayaan yang oleh orang berpendidikan barat dianggap sederhana, tidak berdasarkan logika, sehingga secara ilmiah tidak dapat dipertanggungjawabkan. Dalam masyarakat Minangkabau, pantangan menjadi sesuatu yang harus dijauhi oleh masyarakat. Pantangan tidak dapat dilanggar karena dipercaya mendatangkan kerugian pada orang yang melanggar pantangan tersebut. Contoh, salah satu contoh pantangan gadis Minangkabau di Kenagarian Lasi, Kabupaten Agam adalah sebagai berikut. Anak gadis tidak boleh makan tebu malam hari. Kalau dimakan juga nanti ibunya meninggal. Menurut logika, ungkapan tersebut tidak dapat dipercaya kebenarannya karena antara makan tebu dengan meninggal tidak berhubungan satu sama lain. Meskipun begitu, masyarakat Lasi masih banyak yang menghindari makan tebu pada malam hari. Sebenarnya, orang tua mengajarkan nilai-nilai sosial agar kita bisa menjaga diri dan berhati-hati dalam berperilaku. Mitos tidak hanya hidup di daerah pedesaan, tetapi masih diterapkan juga di daerah perkotaan, terutama digunakan orang tua untuk mendidik anaknya. Kepercayaan sebelum Islam, pra-Islam di Minangkabau. Agama Hindu Brahmana diperkirakan masuk ke Minangkabau pada abad ke-5, disusul oleh agama Buddha Hinayana pada abad ke-7 dan Buddha Mahayana pada abad ke-7 hingga abad ke-10. Masuknya agama Hindustan maupun mereka yang datang dari kerajaan Majapahit. Dalam penjelasan Buddhisme bahwa agama Hindu dan Buddha kurang berpengaruh disebabkan antara lain karena kedua agama tersebut datang ke Minangkabau melalui kerajaan. Walaupun Adityawarman akhirnya berhasil menjadi raja di Minangkabau, namun kekuasaannya dapat dikebiri sehingga tangannya tidak dapat menjangkau kehidupan masyarakat di nagari-nagari, terutama di daerah Luhak Nantigo. Misinya dalam bidang politik dan militer jauh lebih menonjol sehingga penyebaran agama kurang mendapat perhatiannya. Pengaruh adat dalam masyarakat Minangkabau jauh lebih kuat dan benar-benar berurat berakar. Susunan masyarakat berdasarkan kasta-kasta tidak berkenan di hati masyarakat Minangkabau, karena hal tersebut sangat bertentangan dengan kehidupan demokratis yang telah berdarah daging bagi mereka. Agama Hindu dan Buddha walaupun berpengaruhnya amat kecil hingga di Minangkabau, namun dalam prakteknya telah bercampur aduk dengan kepercayaan pra-agama dan adat. Seperti kepercayaan reinkarnasi, keharusan membakar kemenyan sebelum berdoa dan berkaul ke kuburan dan bertempat-tempat kiramat. Sejarah masuknya Islam ke Minangkabau. Pertama, jalur dagang. Kedua, penyiaran Islam terhadap tahap ini berlangsung pada saat pesisir barat Minangkabau berada di bawah pengaruh Aceh. Ketiga, Islam dari pesisir barat tersebut mendaki ke arah Darek. Dalam Al-Quran, bagi orang Minang merupakan konstitusi tertinggi bagi budaya dan masyarakat karena tidak masuk akal jika ada orang Minang yang beragama selain Islam, dan tidak pula keliru menyebut bahwa orang Minang yang pindah agama tidak lagi berada dalam koridor keminangkabauannya. Karena itu, aib besar bagi seorang Minang dikatakan tidak beradat dan tidak beragama Islam.
Sekian presentasi dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.